Dinda, kita akan belajar tentang berbagai macam di lingkungan kita. Kita akan belajar mengenai hewan, tumbuhan, dan semua yang ada di lingkungan kita. Siap? Siap. Sudah siap menerima pelajaran? Siap. Nah, oke, di sini Ibu punya cerita. Coba dilihat di halaman pertama. Halaman 3 ya, Bu? Iya, di halaman 3 tepatnya. Nah, di halaman 3 itu ada cerita. Ceritanya itu tentang Benny. Benny itu akan melakukan liburan ke rumah nenek, di mana rumah neneknya itu di pedesaan. Nah, Benny itu kebetulan orang kota, jadi Benny belum melihat apa itu desa gitu. Nah, di situ Benny diajak ke desa biar melihat beberapa macam keindahan alam yang ada di desa. Yang itu anak-anak. Nah, untuk anak-anak sendiri udah tahu belum tentang kekayaan apa saja yang sudah kita miliki? Ayo, Ibu, kamu kan kaya. Kaya apa? Dokter. Oh, iya. Soalnya kerjanya. Bukan kayak duitnya, kayak Lingkungan ya. Emas, Bu, kayak iya pintar. Ada emas, ada ikan, ada kayu. Kita kaya akan sumber daya alam yang kita miliki. Sumber daya air. Nah, oh iya, sebelum masuk ke materi, kalian hafal nggak nyanyian lagu kebangsaan kita? Apa? Indonesia Raya itu kan lagu kebangsaan kita. Sebelum kita masuk ke lebih jauh apa itu Indonesia, coba kita nyanyi bareng-bareng tentang Indonesia Raya. Mau nggak? Berdiri, karena nggak boleh kalau nyanyi Indonesia Raya harus duduk. Harus menghormati. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku,
Nah, di sini ada yang udah pernah ke pantai belum? Sudah. Berarti udah pernah lihat ya di pantai itu ada apa aja? Berita. Iya, bisa dijelaskan. Iya, gini. Gambar yang kedua ada sawah. Yang pernah ke sawah siapa? Terus yang pernah ke kota? Ke kota. Iya, ke Jakarta. Bandung, atau ke Semarang kayak gitu. Ke Jogja. Ke Jogja, ke kota Purwokerto. Yaitu daerah pedesaan. Udah berarti sebagai Ihsan udah pernah ke daerah tempat ini ya? Pantai lo, ya maksudnya itu pantai kayak gitu. Kalian ajak ke pantai kayak gitu. Nah, coba. Enggak, ini hanya namanya saja. Nah, sekarang coba lihat di bagian bawah itu ada apa perintahnya coba. Deskripsikan gambar tersebut ke dalam kolom yang telah disediakan. Nah, itu perintahnya coba. Tadi kan kalian udah bisa menyebutkan ya, di pantai ada apa saja, di sawah ada apa saja. Coba kalian pendapat kalian ditulis dalam kolom tersebut. Coba gimana itu pendapatnya? Mau kamu aja. Ayo, kalau nulis yang bekerja apanya? Kalau nulis yang bekerja apanya? Tangan. Ayo. Ya, pantai aku pernah ke sini. Ada apa? Ada keong. Iya, bisa ditulis. Ada ular ada itu, ada airnya. Nulisnya itu berarti padi. Udah penuh kan itu? Nah, coba kalian ceritakan hasil pendapat kalian ke teman kalian. Tapi di sini ya, ibu pengen lihat. Ayo perwakilan per kelompok itu 2 anak. Ayo siapa yang berani maju? Ya, coba dengarkan. Ayo Tanti. Jadi gini teman-teman, Ya. di sawah, kita ngambil gambar sawah, soalnya gambar sawahnya ikut-ikutan. Kan pendapatnya pasti beda. Ayo, pendapat dari Ya, pasti ada cari mana? Jadi di sawah pasti kan ada padinya, terus ada keong, ada belut, ada tikus, ada ular, terus masih banyak kan Oh iya. iya petani juga Ah, gitu. ya udah.
gambar sawah yang itu gak ada. Oh iya, udah. Gambar yang sawah. Di sawah ada padi, ada gunung, Iya, ada terus? tikus, ada belut, ada belalang, ada petani, Terus? ada tanah, ada air. Bener gak? Nah, udah pintar-pintar ya, kalian udah pintar menggambarkan, sudah pintar menggambarkan sebuah tempat kayak gitu. Nah, di sini ibu ada nyanyian. Nah, nyanyiannya, ya nanti nyanyiannya juga masih berhubungan sama lingkungan kita ya. Kita masih belajar tentang lingkungan. Nah, di sini di kalian juga ada, di sini juga ada. Coba dilihat. Ada yang udah pernah belajar nggak tentang nyanyian ini? Udah pernah nyanyian. Belum ya? Ya udah. Coba yang sudah pernah kita nyanyikan bareng-bareng ya. Coba nanti yang belum pernah sambil mengikuti sambil melihat tulisan ini. Coba ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, udah pada pintar-pintar ya nyanyinya. Sekarang biar tambah seru, gimana kalau ditambah dengan beberapa kegerakan? Gimana ya? Iya, ayo kita praktekkan bareng-bareng. Coba kita nyanyi bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. Nah, itu tentang lagu tentang pemandangan. Nah, sekarang kita masuk ke petanya. Kita kan tadi udah belajar tentang lingkungan. Nah, sekarang kita belajar tentang peta Indonesia itu sendiri. Coba dilihat, di situ juga udah ada kalian. Nah, sebelumnya udah pernah lihat kan gambar peta Indonesia kayak apa? Ya, udah. Jadi udah ada gambaran. Nah, coba lihat tuh di bawah peta, gambar peta. Coba dibaca perintahnya apa? Ayo. Sebutkan pulau-pulau terbesar yang ada di Indonesia.
Sumatera, Bu. Itu bajunya. Ini Sumatera. Iya. Benar. Ini Jawa. Benar? Ini Kalimantan. Ini Sulawesi. Kan ya, benar. Terus ini Papua. Di perintah kedua ada apa? Dibaca coba. Nah, soal nomor 3 apa? Nah, tadi kan sudah bisa menjawab pulau-pulau. Coba itu yang nomor 2 dan nomor 3 diisi. Coba gimana? Ibu pengen lihat. Ini negara apa sih? Dia ya? Ini negara yang berbatasan langsung. Brunei. Enggak ada. Terus apa lagi? Thailand. Singapura. Irian Jaya bukan Papua. Lah Irian Jaya kola. Dulu ya. Sekarang udah. Ini berbatasan langsung. Malaysia. Brunei ya. Malaysia. Brunei kan ini tetangganya Malaysia sama ini yang enggak terus di kamu situ. Ya enggak ini ada dulu. Siapa yang tetanggaan? Asma. Aboregen iya. Enggak tahu itu Australia kan Batak. Kamu tuh udah apa lagi? Atap itu Nah, gimana? Udah pada dijawab belum? Nah, coba buka di halaman berikutnya, ayo. Di bukunya itu ada teks bacaan. Coba kalian baca dan amati. Jawaban kalian udah bener nggak sesuai dengan teks itu? Ayo jangan. Nanti kalau jawaban kalian udah sama dengan teks bacaan itu, berarti jawabannya udah benar. Tapi kalau belum, berarti kalian harus belajar lagi ya. Nanti jawabannya ibu cek lagi. Oke. Nah, sekarang coba di bawahnya. Di bawahnya itu ada perintah. Nah, kalian kan tadi sudah belajar tentang lingkungan, tentang peta. Sekarang kalian kan belum menggambar atau membuat peta caranya seperti apa. Nah, itu ada perintah. Dimulai dari dasar dulu ya. Coba ibu pengen lihat kemampuan kalian menggambar rute dari rumah kalian ke sekolahan. Udah hafal kan jalan dari rumah ke sekolahan? Udah. Ya kan setiap hari dilalui sendiri. Coba ibu pengen lihat gambar kalian kayak mana? Terserah. Ini kan kita banyak. Iya, iya. Uangnya sendiri-sendiri. Coba di kertas masing-masing. Ayo. Kalian bikin rute ya. Ayo Papa. Aku jauh. Aku malas. Pada gambarnya belum? Udah ya, udah pada gambar ya. Coba ibu pengen lihat gambarnya kayak apa.
Oke, udah Ibu teliti sebagian besar, udah pada bisa gambarnya. Nah, di sini siapa yang mau maju untuk menjelaskan rute perjalanan dari rumah ke sekolah? Ayo siapa? Ayo Ini gambarnya nih, lihat rumahku di sini. Bagus banget. Coba ibu lihat dulu ini. Ini kok kecil rumahnya. Kan di gambar. Terus kalau mau ke sekolah jalannya ke sini. Lalu kanan, kanan. Ini apa? Bu, itu turun. Ya, ini turun. Turun, Rumahnya, kamu rumahnya di gunung. Nah, ini kan kalau dikatakan gambarnya turun. Nah, kalau disejajarkan kayak gini, kan pasti gambarnya kiri. Kanan coba, kanan ya. Udah tahu. Coba ulangi lagi gimana? Besok main di tempat lain saya. Ayo dengerin ini ada yang lagi jelaskan. Ini kalau mau berangkat dari rumah lurus ke sini. Naik apa? Jalan kaki. Iya, Kak. Kasihan. Capek ya. Beli sepeda. Aku jadi antar mobil. Beli sepeda. Udah ke sini terus belok kanan sampai ujung santai. Nah, ini apa ini? Puskesmas Bu, jadi kalau di sekolah sakit bisa langsung diperiksa. Sekolahnya ini saya dekat sama puskesmas, teman-teman. Ini kan sekolahnya bisa, sekolahnya kita Iya, ada itu ya, ada puskesmas ya. Nah, tadi kalian sudah belajar membuat jenah ya dari rumah sampai ke sekolahan. Nah, sekarang coba lihat di halaman 9. Coba dibuka di halaman 9. Sudah? Udah belum? Sudah ya? Nah, Iya udah. coba dilihat. Ini lihat Nih, nih. ada gambar. Ayo. Ada gambar apa ini? Mesin. Ya, orang yang lagi mengelola pipa Bu, gas atau minyak bumi, migas ya. Nah, ini gambar apa? Kayu. Nah, ini adalah salah satu atau salah dua dari sumber daya alam yang kita miliki. Nah, di sini udah ada contoh dua. Udah ada contoh dua. Nah, sekarang kita butuh teks bacaan yang di ini, yang di bawahnya. Nah, ini ada teks bacaan yang menjelaskan tentang sumber daya alam manusia. Nah, ada yang tahu belum sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat Ada diperbaharui. Nah, coba itu tanya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa? Iya, apa Toto? Air, Air, udara, panas, ayo, pasir, pasir. Ini kan gak bisa diperbaiki. Itu katanya banget kata Bu. Kan ini tidak bisa diperbaiki. Ayo, kamu itu bisa diperbaharui. Nah, coba kita pelajari bareng-bareng yang dapat
dan nantinya akan habis dan tidak ada lagi kalau sudah habis. Mas ya, Bu? Iya, contohnya seperti itu. Nah, Mas. Ini Mas apa? ini sudah dijelaskan ya tentang sumber daya alam. Nah, di bawahnya itu ada berbagai macam gambar-gambar. Coba dilihat gambar-gambarnya. Tadi sebagian besar sudah bisa menyebutkan antara yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, gambar itu mewakili Itu coklat ya, Bu? karena ini bukan, ini ada keterangannya apa? Mas, Bu. Di mana? Namanya Mas Iwan. Oh, pasti buah. Ya, ini Masmu ya. Iya. Oh, iya. Mas. Nah, ini ada gambar-gambar. Mas Nah, nih, coba lihat perintah di itu di bawahnya. Baca. Coba dibaca gimana perintahnya. Kemudian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, ini sudah membentuk kelompok ya. Berarti kalian sudah melaksanakan perintah yang pertama. Nah, coba itu yang di bawahnya gimana? Kelompokkan gambar-gambar di atas ke dalam tabel yang sesuai. Nah, itu sudah ada gambar-gambarnya, itu sudah ada kolom-kolomnya. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Menurut kalian sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa saja dan yang tidak dapat diperbaharui itu apa saja? Coba gimana? Ya. Ini gambarnya sudah terlihat. Terdapat hewan tidak dapat. Nah, tadi gimana? Udah pada dikerjakan belum? Udah ya. Nah, coba perwakilan dari kelompok masing-masing coba menyebutkan. Sini. Ayo, siapa yang mau? Ayo, kok maju lah ya. Oh iya, ayo. Coba diperhatikan ya. Hutan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Benar? Ya, terus? Emas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Hewan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Terumbu karang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Aspal sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pasir sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tumbuhan jambu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Besi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu bara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Gipsum sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Gimana? Benar nggak? Benar. Nah, silakan duduk. Ji. Nah, untuk kelompok ini ada yang mau perwakilan maju nggak? Ayo. Ayo. Bu. Oh iya, Ji, ayo. Masih, Bu. Iya, maju saja sini. Coba nih, Aji mau menjelaskan, perhatikan ya. Emas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Aspal sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Terus? Hewan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hutan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pasir sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Iya. Terumbu karang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Batu bara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Gipsum sumber daya alam yang belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Ya, nanti Besi sumber daya alam yang dipastikan. tidak dapat diperbarui. Tanaman jagung sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, gimana teman-teman? Benar nggak? Nah, sebagian besar udah paham ya tentang materi sumber daya alam? Ya. Nah, coba itu di bagian bawahnya ada cerita. Nah, di sini ceritanya itu coba dilihat dulu, dibuka
pergi ke toko bangunan. Nah, toko bangunan itu ayah akan membeli beberapa macam sumber daya alam yang kita miliki. Contohnya, ini di sini ada kayu. Kayu termasuk sumber daya alam, bukan? Ya. Kemudian ada besi, termasuk enggak? Ya. Paku. Paku kan masuk besi. Ya. Nah, ini ayah juga membeli beberapa sumber daya alam yang kita miliki termasuk. Nah, tujuannya untuk apa? Nih, ayah pergi ke toko bangunan pasti untuk membangun rumah. Nah, ayah itu mau membangun rumah, tetapi ayah itu masih memerlukan kayu dan apa ini? Paku. Nah, di toko bangunan ini ayah membeli berapa ini? 5 batang kayu. Setiap batang kayunya berapa ukurannya? 3 meter. Nah, kalau semisalkan satu batangnya itu 3 meter, ayah membeli 5 kayu, berarti jumlah panjang yang ayah beli berapa? Berapa meter, ayo? 15, Bu. 15. Caranya gimana? Ayo. Ditambahkan. Ayo gimana? Siapa yang pengen maju? Ayo. Berarti 3 meternya ada 5 ya, Bu Guru? Iya, 3. Iya, Ini tambah, kan tambah. ini. Coba gimana? Digambar apa, Bu Guru? Iya, nggak apa-apa. Digambar, iya nggak apa-apa. Ini sih gambar apa lah? Gratis, Bu Guru. Iya. Itu falasnya. Ya wis lah, nggak usah digampangnya aja. Berarti kan ini kayunya ya, Bu Guru. Iya. 3 meter. Terus ada lagi. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Nah, gimana? Bener nggak? Benar. Benar, jawabannya ini. Tadi kan setiap satu kayu itu ukurannya 3 meter. Karena ayah membelinya 5 kayu, jadi 3 meternya ada 5. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Sudah masuk ke jawaban yang perintah
Berapa ya? Ayo berapa? Ini Hah? 4, 3. Ya, pintar. Terus? 3 kali 3, 9. Ya, pintar. Ini nolnya 3. Nah. Jadinya berapa, Yen? 9.000. 9.000. Gimana? Bener gak? Salah. Bener gak? Salah. Terus yang bener apa? Ayo. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita Ayo. nggak mau. Iya Bu, itu udah benar Bu. Udah bener apa belum? Udah. Udah. Ya, selamat datang ini. Nah, di soal berikutnya coba. Berapa sisa uang ayah yang telah digunakan untuk membeli kayu dan paku? Nah, ayah membeli paku seharga berapa ini? 9.000. Nah, uang ayah yang pertama kan ada 650.000. Di cerita ini ayah membeli kayu itu 25.655 rupiah. Nah, untuk membeli pakunya 9.000. Coba siapa yang bisa? Kayak gini, coba ibu kasih pengantar dulu ya. Tadi sebenarnya mana ini? Sama itu kita mau dibawa pulang. Nah, ibu kasih pengantar dulu ya. Uang ayah berapa? 650.000. Nah, untuk membeli apa? Apa aja? Kayu. Aku membeli kayu. Nah, coba lihat di sini. Kayu itu, ayah kan membeli kayunya berapa? 5. Nah, satu batang kayunya harganya berapa? 25.655. Satu batang kayu harganya dengan harga 25.655 rupiah. Nah, jadi ayah kan membelinya 5. Untuk satu batangnya aja harganya 25.000, berarti untuk 5 batang berarti 5 kali 25.655. Nah, hasilnya berapa? Ayo. Banyak, Bu. 128. Ntar dulu Pukoro. Hitung dulu ya. Nanti ini siapa yang mau maju? Udah, kita pecahkan. Siapa yang mau maju? Ayo. Alisa, Bu. 5 dikali 25.655. Bu. Ya, Aji. Aji. Lanjut terus, Bu. Enggak, apa-apa. Ayo. Terus. Lah, kamu nggak pernah, Bu. Bapak. Nuh. Terus jangan nonton. Lah ya enggak, aku udah nulis di buku dah. Oh, udah ngitung ya, Eka ya? Udah dong. Udah. Sudah jawabannya, Kak. Lah Bu, yang yang itu. Kau. Nah, ini untuk harga kayunya. Nah, sekarang ayah mau beli apa lagi? Paku. Paku. Ayah mau beli paku berapa? 3/4 kilogram. Nah, 1 kilogramnya itu harganya berapa? 12.000. 1 kilogram paku harganya 12.000. Nah, 1 kilogram pakunya kan harga 12.000. Nah, untuk 3/4 kilogramnya itu harganya berapa? 9.000. Harganya, cara menghitungnya sama kayak ini ya. Berapa? Kan tadi udah dihitung, Bu. Iya, tadi udah dihitung. Sama kayak ini. 3/4 dikali 12.000. 12.000. Dikali 12.000. Bu. Hasilnya berapa? 9.000. 9.000. Nah, kalau sudah, ini kan jumlah uang ayah kan ada berapa? 650.000. Nah, untuk soal nomor 3 yang ditanyakan apa coba? Sisa uang ayah. Sisa uang ayah. Nah, karena uang ayah 650.000, kemudian dipakai untuk membeli kayu berapa? Harganya 128.275. ya, dan dipakai untuk membeli paku seharga 9.000. 9.000. Jadi uang ayah berapa?
dan nilainya hitung. Sisa uang ayah berapa? Itu yang dikurung di atas kiri. Dikerjain dulu. Coba siapa yang berani Bu. mengatakan? Ya, Aji. Yes. Ayo berapa sisa Bu, ini hapus ya, uangnya? Bu. Iya, hapus saja. Ah, banyak banget. Dua. Tujuh. Tiga. Satu. Sudah, Bu. Sudah? Berapa hasilnya? Coba ditulis di sini. Mana? Ini nih. Ini ditulis lagi, Bu. Enggak, kalau saya nggak apa-apa. Dah. Ini benar 8, Bu. Iya.
Jenny. Coba dengerin nih, Aji mau baca puisi. Dengerin ya. Sebelumnya udah diajarkan tentang membaca puisi yang benar kan? Udah. lupa. Tapi agak lupa Bu. Ya, tapi bisa memperagakan kan? Ya. Nah, coba Ibu pengen lihat. Coba dilihat ya. Ya. Ayo, mulai. Indahnya alamku. Sungguh betapa indahnya alam ini. Hutan lebat dan hijau dengan beragam tumbuhan unik di dalamnya. Gunung gemunung yang tinggi menjulang, yang ketinggiannya mencapai langit. Laut biru yang amat luas, seluas mata memandang. Akan tetapi tangan-tangan manusia dengan seenaknya merusak alam. Pohon-pohon ditumpas habis tak bersisa. Sungai-sungai ternodai limbah pabrik. Hutan dibakar. Indahnya alam. Sungguh betapa indahnya alam ini. Hutan lebat dan hijau dengan beragam tumbuhan unik di dalamnya. Gunung gemunung yang tinggi menjulang, yang ketinggiannya mencakar langit. Laut biru yang amat luas, seluas mata memandang. Akan tetapi tangan-tangan manusia seenaknya merusak alam. Pohon-pohon ditumpas habis tak tersisa. Sungai-sungai ternodai limbah pabrik. Hutan dibakar habis tak keruan. Mengapa manusia merusak alam? Bukankah alam sendiri yang menyediakan kebutuhan manusia? Padahal Puisinya sangat bagus. Coba tepuk tangan ya, Aji. Bagus ya puisinya. Jadi dipertahankan ya, Aji, kalau membaca puisi seperti itu. Buat teman-teman juga harus kita seperti itu ya. Iya, Guru. Aji, silakan duduk lagi. Nah, kalian tadi kan sudah ada yang membacakan puisi. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan kan? Sudah paham belum maknanya? Paham Bu. Sudah. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya coba nanti kalian dideskripsikan atau digambarkan arti dari puisi itu apa. Gambar Guru? Iya. Diceritakan maknanya itu apa. Ditulis. Ini kan sudah ada kolomnya kan ya? Iya, sudah ada kolomnya. Nanti dituliskan di situ. Nah, kemudian untuk PR di rumah, coba kalian kerjasama dengan orang tua, minta bantuan sama orang tua untuk membuat puisi. Puisinya tentang apa, Bu Guru? Bebas, Reni pengennya buat puisi apa, terserah. Nah, buat sendiri ya, nanti minta bantuan sama orang tua, kayak gitu. Untuk pertemuan depan, nanti dibacakan kayak Aji, harus bisa memperagakan seperti apa puisinya, kayak gitu. Iya. Udah paham anak-anak? Paham, Bu. Udah paham. Nah, Ibu mau tanya nih untuk materi ini.
Hitungan, hitung-hitungan. Baca puisi. Iya, baca puisi. Terus apa lagi? Kemudian Puisi. Ayo. Udah ya? Iya, kita sudah kan? Iya, Dena, iya pintar. Nah, tadi iya tadi ada nyanyi juga ya. Nah, nyanyi lagi. Mau nyanyi lagi? apa? Nanti ya. Nah, itu kalian sudah ingat hari ini kalian udah belajar apa aja. Jangan lupa nanti di rumah dibaca lagi ya bukunya dan dikerjakan PR-nya. Oke, untuk semangat. Ayo kan berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Udah tahu kan tepuk semangat sama goyang semangat? Bagus. Coba untuk semangat sebelum kita pulang. Ayo, tepuk semangat. 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 Goyang semangat. Semangat. Coba yang kompak. Ayo ulangi yang kompak. Goyang semangat. Nah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai sekarang ya. Nah, ada yang mau tanya nggak tentang tadi? Udah cukup? Nah, siapa yang mau mimpin doa? Ayo sebelum pulang harus doa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin? Ayo sini ke depan. Ya sini Aji. Pimpin ya teman-temannya. Siap gerak berdoa mulai. Amin. Selesai. Amin. Pada Ibu Guru bisa